Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Kami dari kelompok MIFA dengan anggota Mesia Anastasia, Vincent Rofi Putra, Iva Leli Indasari, Andra Ibnu Eka. Kami kelompok MIFA mengambil topik bullying dengan memberikan judul Milenial Tanpa Bullying, Stop Bullying and Start Loving. Pengertian dari bullying. Bullying berasal dari kata bully yang dalam kamus Oxford diartikan sebagai seseorang yang terbiasa berusaha untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka yang mereka anggap rentan. Dapat diartikan juga sebagai perilaku intimidasi. Jika disimpulkan, maka bullying dapat kita artikan sebagai perilaku intimidasi yang dapat dilakukan berulang untuk melukai individu, baik emosional maupun fisik, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan di mana pelaku mendominasi dan korban menjadi pihak yang lemah. Yang pertama yaitu bullying verbal. Verbal bullying adalah perilaku bully yang dilakukan melalui verbal. Umumnya, jenis ini tidak berbahaya pada awalnya, tapi jika terus berlanjut dapat mempengaruhi korban. Beberapa contohnya seperti memanggil nama, menghina, mengejek, ucapan homofobia atau rasis, pelecehan verbal. Yang kedua yaitu bullying fisik. Physical bullying adalah tindakan penindasan yang berkaitan dengan fisik. Tindakan ini dapat memberikan efek jangka pendek dan panjang. Perbuatan yang termasuk tindakan bully fisik seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit, menyandung, ataupun merusak properti. Yang ketiga yaitu bullying sosial. Social bullying adalah jenis yang seringkali terselubung. Tindakan ini bisa dilakukan pelaku tanpa harus terlihat oleh korban. Contohnya, menyebarkan gosip, melempar lelucon jahat, mengajak orang lain untuk mengucilkan seseorang, memberikan ekspresi atau gestur tubuh yang mengancam atau menghina, meniru dengan tujuan untuk menghina atau meremehkan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah segala jenis penindasan yang terjadi di dunia maya dan perilakunya seperti mengirim email atau pesan tertulis, gambar, dan video yang menyakitkan, mengucilkan seseorang secara online, menyebarkan gosip dan rumor buruk di dunia maya, dan yang terakhir yaitu meniru orang lain atau menggunakan akun orang lain tanpa izin. Penyebab bullying dari sisi korban. Yang pertama, penampilan fisik, yang kedua, ras, yang ketiga, orientasi seksual, yang keempat, terlihat lemah, dan yang terakhir, terlihat tidak mudah bergaul. Penyebab bullying dari sisi pelaku. Yang pertama, memiliki masalah pribadi. Kedua, pernah menjadi korban bullying. Ketiga, rasa iri pada korban. Yang keempat, kurang pemahaman. Kelima, mencari perhatian. Keenam, kesulitan mengendalikan emosi. Ketujuh, berasal dari keluarga yang disfungsional. Kedelapan, merasa bahwa bullying menguntungkan. Dan yang terakhir, kurangnya empati. Dampak kasus bullying bagi korbannya. Perilaku bully menimbulkan berbagai efek negatif bagi korban, antara lain. Yang pertama yaitu gangguan mental, mulai dari sensitif, rasa merah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri, hingga bunuh diri. Yang kedua, menggunakan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, tidak semangat berangkat ke sekolah. Yang keempat, prestasi belajar menurun. Yang kelima, menarik diri dari lingkungan sosial sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, menjadi perudung juga, atau bully victim, atau melakukan balas dendam. Cara mengatasi bullying. Yang pertama, ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya. Yang kedua, abaikan penindasan dan jauhi. Seperti yang disebutkan sebelumnya,
Penindas akan merasa senang apabila mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan. Yang ketiga, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Yang keempat, bicara pada pelaku. Tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Dan yang terakhir, bantu teman yang menjadi korban. Jika menyaksikan perilaku bully, jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan pada korban. Saran dari kelompok kami yaitu: yang pertama, membentuk sebuah organisasi anti-bullying. Yang kedua, mengadakan seminar-seminar ke sekolah atau kampus terkait bahaya bullying dan dampaknya bagi diri korban. Yang ketiga, mengadakan pertemuan dengan orang tua mengenai penjelasan bullying dan cara mengatasinya. Dan yang terakhir, sosialisasi tentang bahaya bullying melalui media sosial.